Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irlanda Rally Previa yang akan membahas materi pada bab aktivitas kepemimpinan dan manajerial pada subbab definisi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan salah satu aspek yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Karena menurut saya sendiri, pada setiap aspek kehidupan diperlukan kepemimpinan yang tegas, terarah, serta dapat memberikan dampak yang progresif kepada setiap anggotanya dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Sebelum mengenal lebih jauh lagi mengenai bagaimana metode kepemimpinan yang tepat, saya berharap pada pembahasan materi kali ini dapat memberikan dasar mengenai apakah definisi dari kepemimpinan itu sendiri dan mengenal perbedaan pandangan mengenai definisi kepemimpinan tersebut. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan materi. Check it out! Istilah kepemimpinan merupakan salah satu dari banyaknya kosakata teknis yang tanpa didefinisikan ulang secara jelas dan tepat. Hal ini tentu saja menciptakan ambiguitas makna mengenai kepemimpinan di antara para ahli tersebut. Maka dari itu, saya akan menjabarkan beberapa dari banyaknya definisi dari para ahli. Di antaranya, yang pertama ada definisi kepemimpinan menurut Hemphill dan Kunz. Perilaku dari individu ia mengarahkan organisasi menuju tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua dari Katz dan Kahn, yaitu kepemimpinan merupakan seseorang yang memiliki pengaruh lebih besar dalam organisasi. Dan yang terakhir, menurut Richards dan Engel, yaitu kepemimpinan merupakan kegiatan dalam mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan yang baik untuk mencapai sebuah tujuan. Dari beberapa definisi ahli pendapat yang telah dijabarkan sebelumnya, saya ingin menyimpulkan sebenarnya apa sih definisi umum dari kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain sebagai bentuk memahami apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Hal yang dapat dipengaruhi oleh pemimpin yakni tujuan dan strategi untuk dicapai anggota, motivasi, rasa saling percaya, organisasi dan koordinasi kegiatan kerja, pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri, pembelajaran, dukungan, serta keyakinan dan nilai-nilai bersama. Wah, ternyata definisi kepemimpinan itu sangat luas sekali ya. Kepemimpinan bukan hanya sebatas mengarahkan individu ataupun kelompok saja, tetapi juga bagaimana dalam memahami, memfasilitasi, dan memaksimalkan usaha untuk mencapai tujuan bersama. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas definisi kepemimpinan jika dibandingkan atau comparing dengan sudut pandang yang berbeda. Berikut penjelasannya. Pada kategori pertama ada specialized role or share influence process, yaitu pada specialized role memiliki arti pemimpin memiliki tanggung jawab penuh atas kepentingan organisasi. Yang dimaksud yaitu pemimpin merupakan pengambil keputusan utama dan anggota lainnya itu hanya menjadi pengikutnya saja. Lalu pandangan berikutnya ada share influence process. Yang dimaksud yaitu kepemimpinan merupakan proses dalam mempengaruhi yang terjadi secara alami atau setiap anggota dalam organisasi tersebut itu berhak mengambil keputusan juga yang terkait dengan organisasi. Kategori berikutnya ada type of influence process. Pada pandangan yang pertama, yaitu kontra dengan tindakan penggunaan hadiah dan hukuman dalam kepemimpinan itu sendiri, karena dianggap dapat memanipulasi setiap anggota yang terkait di dalamnya. Dan pandangan berikutnya itu sementara pro dengan tindakan penggunaan hadiah dan hukuman, karena dianggap dapat memotivasi atau mendorong kinerja karyawan. Kategori berikutnya ada purpose of influence attempts, yaitu pandangan yang ke-1 dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang etis dan juga bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama. Dan di sisi lain, kepemimpinan seringkali memiliki banyak motif dan dapat merugikan, serta dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu pimpinan itu sendiri. Kategori berikutnya ada influence based on reason or emotions. Yang based on reasons itu, pemimpin meyakinkan pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama.
Sementara based on emotions yaitu pemimpin yang meyakinkan pengikutnya berdasarkan emosi. Jadi sebagai contoh, seorang pimpinan militer dalam medan perang yang mengintimidasi atau melancarkan kalimat persuasif kepada prajuritnya untuk berjuang sampai dengan titik darah penghabisan di medan perang untuk menyelamatkan anggota timnya. Selanjutnya ada direct and indirect leadership, yaitu kepemimpinan yang direct itu menjalin komunikasi langsung antara pemimpin dan pekerjanya, sementara indirect leadership yaitu pengaruh pemimpin terhadap budaya organisasi. Yang terakhir ada apakah kepemimpinan itu leadership or management. Kalau yang leadership itu dinilai berbeda dari segi nilai dan kepribadiannya antara leadership dan manajemen itu sendiri. Tetapi di sisi lain ada juga pandangan mereka itu merupakan serupa karena kepemimpinan merupakan salah satu dari 10 peran manajerial. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan salah satu quote mengenai leadership yang sangat saya kagumi dari salah satu tokoh bernama Douglas MacArthur, yakni a true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He doesn't set out to be a leader, but becomes one by the equality of his actions and the integrity of his intent. Yaitu, seorang pemimpin sejati memiliki kepercayaan diri untuk berdiri sendiri, keberanian untuk membuat keputusan walaupun sulit, dan berusaha untuk tetap mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh orang yang di sekitarnya. Dia tidak secara langsung menjadi seorang pemimpin, tetapi disatukan oleh kesetaraan tindakannya serta integritas niatnya. Tetaplah menjadi pemimpin untuk jalan hidup kita sendiri, karena setiap keputusan yang kita ambil, jika dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, akan menjadi jalan menuju kesuksesan di kemudian hari. Sekian penjelasan dari materi yang telah saya paparkan mengenai definisi kepemimpinan tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.